Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati kami dengan kekuatan kesehatan yang baru. Terima kasih ya Bapa, pagi hari ini kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, menegur kami, bahkan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terangi kami lewat firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari Yeremia 29 ayat 24 sampai 32. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Saring sebelum sharing. Kita akan membaca ayat 30 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya orang Nehelam itu. Oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta. Maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menghukum Semaya orang Nehelam itu dan keturunannya. Tidak ada seorang pun dari keluarganya yang akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, selain membawa dampak yang positif, ternyata juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang cukup meresahkan adalah munculnya informasi palsu atau lebih populer dikenal dengan istilah hoax. Fenomena hoax semakin merajalela di dunia maya dan dengan mudahnya penyebaran informasi melalui media sosial sehingga dapat menimbulkan beragam opini dalam masyarakat. Penyebaran berita hoax juga mampu membawa pada kerancuan informasi dan kehebohan publik akan suatu informasi. Bahkan dapat juga berakibat pada perpecahan suatu bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia pasal 29 ini, Nabi Yeremia diutus Allah untuk mengirim surat melawan berita palsu yang menyesatkan umat Yehuda di pembuangan. Di tengah umat Tuhan, ternyata ada nabi palsu dan juru tenung di dalam ayat yang ke-8 dan 9 yang menyebarkan dua jenis nubuatan hoax. Pertama, nubuatan yang memberi harapan palsu bahwa mereka akan lekas kembali ke Yehuda. Kedua, nubuatan yang memadamkan harapan bahwa Allah lupa dan tidak akan memulangkan mereka. Akibatnya, sebagian umat bersikap bermalas-malasan, pasif dalam kehidupan bermasyarakat di Babel. Sebagian lagi mulai melupakan jati diri sebagai umat Allah dan menyesuaikan diri dengan budaya berdosa penduduk di Babel. Mereka mengabaikan janji Tuhan tentang lamanya masa pembuangan dan rencana Allah memulihkan mereka. Sikap seperti itu akan menuai hukuman Allah yang lebih keras, seperti yang dialami saudara-saudara mereka yang tidak ikut terbuang dan terus mengabaikan firman Tuhan. Oleh karena itu, surat Yeremia mengemukakan hukuman Allah bagi para penyebar hoax itu. Bagi mereka yang menyesatkan umat Tuhan dengan nubuat palsu, ada hukuman yang Tuhan siapkan secara khusus. Semaya orang Nehelam dihukum oleh Tuhan bahwa dia, keturunannya, dan keluarganya tidak akan melihat yang baik yang dilakukan oleh Tuhan kepada umatnya. Saudara yang terkasih, melalui bacaan kita pagi hari ini, kita diingatkan bahwa sehebat apapun rekayasa orang untuk mengalahkan kebenaran, pada akhirnya akan ketahuan juga. Nabi palsu telah mengarang dusta dan mereka dapat meyakinkan umat Allah dalam kebohongan. Atas perbuatan ini Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan datang dan berbicara menunjukkan kebenaran. Tuhan akan datang menghukum kejahatan dan memulihkan orang yang teraniaya oleh kebenaran. Sebagai pengikut Kristus,
kita harus lebih teliti dan bijaksana dalam menerima setiap pengajaran yang berkembang di sekitar kita. Mari terus waspada akan datangnya ajaran sesat dan nubuat palsu, sembari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan yang benar, agar kita terus bertumbuh dalam iman yang kuat dan kasih kepada sesama yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini, yang mengajari kami untuk kami tetap waspada terhadap berita-berita palsu, nubuat-nubuat palsu yang berkembang pada saat ini Tuhan. Biarlah kami menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini dalam aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.